Selamat datang di video kita tentang memecahkan permasalahan dengan teknik computational thinking. Mari kita lihat bagaimana cara berpikir komputasi bisa membantu kita mengatasi berbagai masalah sehari-hari. Ayo mulai. 1. Teori komputasi. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dan data input dengan menggunakan suatu algoritma. Teori komputasi dibagi menjadi 3 ranting sebagai berikut. A. Teori otomata. Teori mengenai mesin-mesin abstrak, dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. B. Teori komputabilitas. Bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. C. Teori kompleksitas. Mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah, easy, atau persoalan sulit, hard. Berpikir komputasional, computational thinking, adalah proses berpikir dalam pemecahan masalah dan menemukan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat direpresentasikan. 3 tahapan pemikiran komputasional. A. Formulasi masalah abstraksi. B. Mengekspresikan solusi otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi analisis. Karakteristik berpikir komputasi. A. Memformulasikan permasalahan dengan cara yang mana membuat kita dapat menggunakan komputer atau alat lain untuk membantu menyelesaikan. B. Logika dalam mengelompokkan dan menganalisa data. C. Merepresentasikan data melalui abstraksi seperti model dan simulasi. D. Solusi yang diautomisasi melalui proses berpikir secara algoritmik sederet langkah-langkah. E. Identifikasi analisa dan mengimplementasikan kemungkinan solusi dengan tujuan memanfaatkan kombinasi langkah-langkah ataupun sumber daya yang paling hemat dan efektif. Metode berpikir komputasi computational thinking adalah metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program. A. Decomposition. Dekomposisi merupakan tahap pertama dari computational thinking. Di mana pada computational thinking ini berarti proses pemecahan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan membuat kita lebih mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. D. Pattern recognition. Pattern recognition adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. C. Abstraction. Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. D. Algoritma. Algoritma yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama tahapan demi tahapan sehingga orang lain bisa menggunakan tahapan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. 3 cara yang digunakan dalam menulis algoritma. 1. Kalimat deskriptif. Penulisan algoritma dengan cara ini dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. 2. Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. 3. Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. A. Karakteristik komputasi modern. A. Komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneous karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. B. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. C. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. B. Komputasi modem terbagi 3 macam, yaitu komputasi mobile, bergerak, komputasi grid, dan komputasi cloud, awan. C. Perbedaan antara komputasi mobile, komputasi grid, dan komputasi cloud sebagai berikut. A. Komputasi mobile menggunakan teknologi mobile untuk menjalankannya, seperti handphone dan ultra mobile PC, sedangkan komputasi grid dan cloud menggunakan PC pada umumnya untuk menjalankannya. B. Biaya untuk pengadaan energi bagi komputasi mobile cenderung lebih mahal dibanding komputasi grid dan cloud apabila tidak ada sumber daya listrik, karena membutuhkan sumber daya pengganti berupa baterai. C. Komputasi mobile tidak terlalu membutuhkan tempat yang besar untuk mengoperasikannya dibanding komputasi grid dan cloud, karena cenderung portable dan mudah dibawa kemana saja.
D. Pada komputasi mobile, proses komputasi cenderung dilakukan sendiri oleh user. Pada komputasi grid, proses komputasi dilakukan terpusat maupun tidak terpusat di mana consumer membutuhkan discovery server. Pada komputasi cloud, proses komputasi membutuhkan ASP dan internet sebagai media penghubung. Untuk komputasi mobile, proses tergantung si pengguna. Komputasi grid proses tergantung pengguna mendapatkan server atau tidak, dan komputasi cloud prosesnya membutuhkan jaringan internet sebagai penghubungnya. Computational thinking adalah cara berpikir yang memecah masalah menjadi bagian kecil, mengidentifikasi pola, dan merancang langkah-langkah solusi. Ini tidak terbatas pada penggunaan komputer dan dapat diaplikasikan dalam situasi sehari-hari. Sebagai contoh, penerapan computational thinking terlihat dalam hal-hal sederhana seperti membuat nasi goreng. Terima kasih sudah menonton video, memecahkan masalah dengan computational thinking. Semoga video ini menambah pengetahuan kita. Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.